Selain itu, Saudara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres pembangunan Bendungan Sidan di Gianyar. Bendungan Sidan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tersebut memiliki kapasitas 5,8 juta meter kubik dengan luas genangan 39 hektar are dengan anggaran 1,5 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono meninjau progres pembangunan Bendungan Sidan di Gianyar pada Senin siang. Kunjungan ini menandai perhatian pemerintah terhadap proyek strategis yang diharapkan memberikan dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan air di Bali. Bendungan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum di perbatasan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar tersebut memiliki kapasitas 5,8 juta meter kubik dengan luas genangan 39 hektar dengan anggaran 1,5 triliun rupiah. Bendungan ini telah dikerjakan sejak tahun 2018 lalu dan dipastikan akan mulai diisi air pada 18 November 2024. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, nantinya bendungan ini diharapkan mampu mendukung kebutuhan air baku di Kabupaten Gianyar, Bangli, Badung, dan Denpasar. Bendungan ini juga dibangun untuk mendukung swasembada listrik, sebab dari air yang tersedia ini akan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, PLTS terapung, dan PLTM. Total energi yang dihasilkan di bendungan ini yakni 8,65 megawatt. Ada 4 kabupaten kota yaitu Badung, Gianyar, Tabanan, dan Pasar. Jadi ada 4 tadi. Kebutuhannya itu 5.097 liter per detik. Suplai air yang existing hari ini 2.550 liter per detik. Artinya masih ada kekurangan sekitar 2.500 liter per detik. Nah, dengan Bendungan Sidan ini yang mampu menghadirkan suplai air baku 1.750 liter per detik, artinya ini bisa menjadi solusi yang cukup signifikan. Ini juga tentunya menjadi upaya untuk kita bisa mereduksi banjir sekitar 108 hektar, dan yang tidak kalah penting adalah bendungan ini bisa menghasilkan tenaga listrik. Bendungan Sidan ini terletak di perbatasan lahan 3 kabupaten, yakni Gianyar, Badung, dan Bangli. Saat ini pengerjaan Bendungan Sidan sudah mencapai 95%. Yadi Agus melaporkan. Di samping itu, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono melakukan kunjungan kerja ke sejumlah proyek jalan impres dan jalan daerah di Kintamani, Bangli. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan guna meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain meninjau progres pembangunan Bendungan Sidan Gianyar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono juga mengunjungi perbaikan jalan impres jalan daerah atau IJD di Desa Adat Langgahan Kintamani, Bangli. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kehadirannya di salah satu desa penerima impres jalan daerah atau IJD ini untuk memastikan program IJD berjalan baik. Ia mengatakan program IJD diwujudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan dan meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan masyarakat. Menurut AHY, program IJD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Gianyar dan Bangli ini pun nantinya diharapkan mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan dan meningkatkan roda perekonomian lokal. Tadi awalnya lebarnya 3,5 meter, kemudian sekarang menjadi sekitar 5 meter. Saya cek tadi ketebalannya sekitar 11 cm. Jadi mudah-mudahan pekerjaannya baik sehingga kuat dan tahan lama. Nah, di sini kurang lebih 8 km panjangnya dan bisa mendukung transportasi darat yang menghubungkan beberapa desa dan tentunya
mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, juga pariwisata. Dalam kesempatan tersebut, Menko Infra dan Menteri PU juga menyerap aspirasi masyarakat Desa Adat Langgahan dan desa lain di luar Kabupaten Bangli yang menjadi penerima program IJD dan merasakan dampak langsung perbaikan jalan tersebut. Menurut warga, manfaat IJD mulai dari memudahkan jalur logistik dan mobilitas masyarakat, serta mendukung konektivitas jalan dari desa menuju wilayah kecamatan hingga kabupaten. Yadi Agus melaporkan.